Di sebuah desa yang sunyi, terletak rumah sederhana dengan halaman yang dipenuhi tanaman bunga berwarna-warni. Rumah itu milik Nenek Siti, seorang wanita tua yang dikenal baik oleh tetangga. Ia hidup sederhana bersama suaminya, Pak Haji Hasan, seorang pensiunan guru yang penuh kasih sayang. Di mata masyarakat, mereka adalah pasangan yang harmonis, meski dalam sepinya hidup. Namun, di balik senyuman dan keramahan Nenek Siti, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya dia yang tahu. Suatu hari, saat berbelanja di pasar, Nenek Siti bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Budi. Dengan wajahnya yang bersih dan senyum yang menawan, Budi berhasil menarik perhatian Nenek Siti. Ia adalah pemuda miskin, anak seorang petani yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, ketampanannya menghipnotis Siti dan mengguncang perasaannya yang sudah lama terpendam. Setiap kali Nenek Siti pergi ke pasar, ia selalu mencari-cari Budi. Percakapan mereka yang singkat namun hangat menjadikan hari-hari Siti penuh warna. Dalam hati, Nenek Siti merasa hidupnya seolah mendapatkan kembali cahaya yang hilang. Ia mulai membayangkan masa muda yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, bayang-bayang suaminya, Pak Haji Hasan, selalu menghantuinya. Dia tahu bahwa cintanya pada Budi adalah pengkhianatan terhadap suaminya. Ketika perasaan itu semakin dalam, Nenek Siti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada cinta yang baru tumbuh, dan di sisi lain, ada tanggung jawab dan kasih sayang yang telah dibangun selama puluhan tahun bersama suaminya. Dalam keheningan malam, Nenek Siti sering terbangun dari tidur, merasakan rasa bersalah menghantuinya. Namun, ego dan keinginannya untuk merasakan cinta yang tulus dan penuh gairah kembali memaksa dia untuk bertindak. Suatu malam, saat Pak Haji Hasan tertidur pulas, Nenek Siti mengambil keputusan fatal. Dalam keadaan bingung, dipengaruhi oleh cinta dan hasratnya yang membara, ia membunuh suaminya dengan cara yang sangat keji. Lalu, ia berlari ke pelukan Budi, berharap bahwa cinta mereka akan membawa kebahagiaan yang dia idam-idamkan. Namun, di balik senyumannya, terpendam rasa takut dan penyesalan yang dalam. Setelah peristiwa tragis itu, desa seketika terguncang. Berita kematian Pak Haji Hasan menyebar cepat, dan Nenek Siti dianggap sebagai janda yang berduka. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasakan kekosongan yang tak terhingga. Budi, yang awalnya memandangnya dengan penuh cinta, kini merasakan ketidakberdayaan di hadapan kejahatan yang telah dilakukannya. Keputusan Nenek Siti untuk membunuh suaminya demi mendapatkan cinta Budi justru menjadikannya seorang pelarian dari kenyataan. Masyarakat desa mulai meragukan kebaikan Nenek Siti. Mereka yang sebelumnya mengagumi ketulusan dan kesederhanaan hidupnya, kini menatapnya dengan kebencian dan kekecewaan. Setiap kali dia melewati jalan setapak menuju pasar, bisikan penuh celaan selalu mengikuti langkahnya. Rasa bersalah menggigit hatinya, menyadarkan Siti akan kesalahan besar yang telah dilakukannya. Di sisi lain, Budi merasakan beban yang sangat berat. Dia tidak hanya kehilangan rasa hormat terhadap Nenek Siti, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada cinta itu sendiri. Nenek Siti, yang seharusnya menjadi tempat bersandar, kini menjadi pengingat akan dosa dan kesalahan yang tidak terampuni. Dalam hati, Budi merasakan kepedihan yang mendalam, menyadari bahwa cinta yang sejati tidak pernah mengorbankan orang lain. Hari demi hari berlalu, dan Nenek Siti merasakan hidupnya hancur. Dia berusaha menghubungi Budi, tetapi pemuda itu sudah menjauh, memilih untuk menghindar dari bayang-bayang kelam yang menyelimuti mereka. Kesepian dan penyesalan membakar hatinya. Dalam mimpinya,
dia melihat wajah Pak Haji Hasan, menatapnya dengan penuh kesedihan dan kekecewaan. Air mata tak tertahan mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa ego dan keinginannya untuk dicintai telah menghancurkan hidupnya sendiri. Hidup Siti kini dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap bunga yang dia tanam di halaman rumahnya layu, seolah mencerminkan hati yang hancur. Dia ingin kembali ke masa-masa indah bersama Pak Haji Hasan, namun semua itu telah pergi selamanya. Kisah Nenek Siti menyentuh hati banyak orang, membuat mereka marah dan kesal dengan tindakan egois yang telah dia lakukan. Bagaimana bisa cinta menggantikan rasa tanggung jawab? Mengapa ego dapat menutupi kebaikan hati? Dalam keheningan malam, Nenek Siti sering bertanya-tanya, tetapi tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Dia terjebak dalam kesedihan dan rasa bersalah yang tidak kunjung reda, menjadi bayang-bayang dari diri yang dulu. Kini, Nenek Siti menghabiskan hari-harinya mengenang cinta yang hilang, bukan cinta antara dia dan Budi, tetapi cinta yang tulus dan penuh pengertian dari Pak Haji Hasan, suaminya yang tak lagi ada. Dalam kesunyian, dia belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang menghargai orang-orang yang telah mengorbankan segalanya demi kita. Waktu berlalu, dan kesedihan Nenek Siti tidak kunjung mereda. Setiap pagi, ia berusaha merawat kebun yang dulunya dipenuhi dengan bunga-bunga ceria. Namun, setiap sudut kebun itu kini seolah mencerminkan kehampaan di dalam hatinya. Hari-harinya hanya diisi oleh kenangan akan Pak Haji Hasan, suaminya yang penuh kasih. Dia merasa hampa, seolah hidupnya sudah berakhir. Suatu pagi yang sunyi, saat embun masih menempel di dedaunan, Nenek Siti pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Di tengah keramaian pasar, ia merasakan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Rasa bersalah dan malu menyelimuti dirinya, membuatnya enggan berinteraksi. Namun, saat dia berbelanja, matanya tertuju pada sosok yang tak asing. Budi, pemuda yang pernah menjadi pusat perhatian dan harapannya, berdiri di sudut pasar, tampak bingung dan gelisah. Hati Nenek Siti berdebar kencang. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa membawa kembali rasa sakit yang sudah dia coba tutupi. Namun, entah mengapa, dia merasa terpanggil untuk mendekati Budi. Saat Budi melihatnya, ekspresi wajahnya berubah. Awalnya, dia terlihat terkejut, kemudian segera menyembunyikan perasaannya di balik wajah datar. Nenek Siti merasa seolah ada jarak yang tak terukur antara mereka, meski fisik mereka saling mendekat. Mau beli sayur?" Tanya Nenek Siti dengan suara bergetar, berusaha terdengar santai. Budi hanya mengangguk, matanya menghindari tatapan Siti. Siti merasakan beban yang ada di antara mereka. Dia ingin berbicara, menjelaskan semua yang terjadi, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Akhirnya, dengan berani, ia memutuskan untuk membuka suara. "Budi, aku minta maaf. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Aku terjebak dalam ego dan hasrat yang salah." Budi terdiam, tidak menjawab. Ia hanya menatap Nenek Siti dengan tatapan campur aduk, marah, kecewa, namun juga penuh rasa sakit. Akhirnya, dia berucap, Siti, aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal itu? Kau mengorbankan hidup seseorang hanya demi perasaan egois." Kata-kata itu menghujam hati Nenek Siti seperti pisau tajam. Ia tahu apa yang telah dia lakukan adalah kesalahan besar, tetapi saat itu, semua penyesalan datang menggunung. "Aku tahu, Budi.
Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku merasa hidupku hampa, dan kau hadir seperti cahaya. Namun, aku hanya menyakiti diriku sendiri. Mendengar penyesalan Nenek Siti, Budi mulai melunak. Dia merasa berkonflik antara marah dan rasa kasihan. Tapi apa gunanya penyesalan itu? Pak Haji Hasan tidak akan kembali. Kau harus hidup dengan keputusanmu. Aku tidak bisa menjadi bagian dari itu. Percakapan itu diakhiri dengan ketidakpastian. Budi berbalik dan pergi meninggalkan Nenek Siti yang terdiam di tempatnya. Air mata mengalir di pipinya, menandakan kesedihan yang mendalam. Dalam hatinya, dia berdoa agar Budi bisa memaafkannya, meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan pernah mudah. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Nenek Siti tidak banyak berubah. Dia terus merawat kebun dan berusaha menjalani hari-harinya meski tanpa semangat. Namun, dia merasa Budi selalu ada dalam pikirannya. Dia mulai berusaha memperbaiki dirinya, merenungkan tindakan dan memperbaiki hidupnya. Dia mengunjungi rumah duka untuk meminta maaf kepada keluarga Pak Haji Hasan dan berusaha berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ia sadar, mungkin tidak ada jalan kembali ke kehidupan seperti semula, tetapi dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Suatu malam, saat Nenek Siti merenung di halaman, dia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di depan rumahnya. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan wajah penuh keriput namun tampak bijaksana. "Nenek Siti, aku mendengar banyak tentangmu," katanya. "Aku datang untuk memperingatkanmu." Nenek Siti terkejut. "Siapa kamu? Apa maksudmu?" "Aku adalah bagian dari komunitas yang menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Apa yang kau lakukan tidak akan tanpa konsekuensi. Kau harus bersiap, karena karma akan menemukanmu." Wanita itu melanjutkan, "Cinta yang kau cari tidak akan datang tanpa pengorbanan yang lebih besar. Sebuah pilihan akan datang padamu, dan kau harus memilih dengan bijak." Dengan kata-kata itu, wanita tua itu menghilang dalam gelap. Nenek Siti merasa ketakutan dan bingung. Apa maksud dari peringatan itu? Akankah karma menghantuinya? Dalam gelapnya malam, rasa cemas mulai menghampirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejak malam itu, Nenek Siti mulai merasakan ketidakpastian. Dia mengalami mimpi buruk yang sama, di mana wajah Pak Haji Hasan muncul, menatapnya dengan penuh kesedihan. Suatu hari, saat dia berada di pasar, dia melihat Budi lagi. Kali ini, dia berdiri bersama seorang wanita muda yang tampak bahagia, tertawa dan berbagi kebahagiaan di antara mereka. Hati Siti bergetar. Dia menyadari bahwa Budi telah move on, sesuatu yang sangat sulit diterimanya. Apakah ini karma yang telah diperingatkan oleh wanita tua itu? Kesedihan dan penyesalan kembali membanjiri hatinya. Dalam keramaian pasar, ia merasakan semua mata memandangnya, menuduhnya akan kejahatan yang telah dilakukannya. Ketika dia pulang ke rumah, dia memandang kebunnya yang layu. Semua bunga yang dulunya cerah kini tak lagi bersinar. Nenek Siti tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dalam keputusasaannya, Nenek Siti memutuskan untuk menulis surat. Dia ingin mengungkapkan penyesalannya kepada Pak Haji Hasan, meskipun dia tahu itu tidak akan pernah bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dia menuliskan setiap perasaannya, setiap penyesalan yang menyesakkan dada, dan semua harapan yang terpendam. Kemudian, dengan air mata yang mengalir,
dia pergi ke makam suaminya. Di sana, di bawah sinar rembulan, Nenek Siti berdoa dengan sepenuh hati. Pak Haji Hasan, aku tahu aku telah membuat kesalahan yang tak terampuni. Tapi aku ingin kau tahu, aku sangat menyesal. Aku ingin menebus kesalahan ini. Jika ada cara untuk memperbaiki semuanya, aku akan melakukannya. Saat dia berdoa, seolah ada angin sejuk yang menerpa wajahnya, membawanya pada kenangan indah bersama suaminya. Di tengah kesedihan, dia merasakan ada harapan baru. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Dia menyadari bahwa perjalanan penebusan ini tidak akan mudah. Beberapa hari setelah itu, saat Siti berada di pasar, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Budi sedang terlibat dalam kecelakaan. Pemuda tampan itu terjatuh dari sepeda motornya dan terluka parah. Dalam sekejap, semua kenangan bersamanya kembali, menggugah rasa cinta dan penyesalan yang belum sepenuhnya pudar. Nenek Siti merasa tergerak untuk membantu, meskipun dia tahu bahwa ini bisa menjadi keputusan yang berbahaya. Apakah dia akan berani mendekati Budi lagi? Dan bagaimana jika tindakan ini membawa dampak besar bagi hidupnya? Dalam pikiran yang bergejolak, Nenek Siti bersiap untuk menghadapi pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Ini adalah saat untuk menguji cintanya yang tulus dan mencoba menebus dosa-dosanya. Akankah dia mengambil langkah berani itu? Atau akankah karma menghalangi jalannya? Saat Nenek Siti melihat Budi terjatuh, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa hanya berdiam diri. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju pemuda itu, melewati kerumunan yang mengelilingi Budi. Rasa panik dan rasa bersalah menyelimuti pikirannya. "Budi, apa yang terjadi?" teriaknya sambil berusaha menembus kerumunan orang yang mengawasi. Budi tergeletak di tanah, darah mengalir dari luka di kakinya, dan wajahnya tampak pucat. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini, Nenek Siti merasakan kembali dorongan kasih sayang yang sudah lama terkubur. Dia tahu, ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan hal yang benar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Budi. "Panggil ambulan," teriaknya kepada kerumunan, sementara dia berlutut di samping Budi. "Budi, kamu harus tetap tenang. Kita akan mendapatkan bantuan segera." Budi membuka matanya yang lelah dan menatap Siti. Ekspresi wajahnya sulit dibaca, antara marah, bingung, dan keputusasaan. "Siti, kenapa kau di sini?" tanyanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku datang untuk membantu. Aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku ingin menebus kesalahanku, Budi," katanya, sambil menahan air mata yang ingin tumpah. Budi menutup matanya sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Saat dia membuka mata lagi, Siti melihat ada kilatan kesedihan dan pengertian. "Kau harus pergi, Siti. Semua ini salah. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Semua sudah berakhir." Ketika sirene ambulan akhirnya terdengar, Nenek Siti merasa seolah waktu berhenti. Dia tahu, saat ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tetapi dia juga tahu bahwa Budi berhak untuk melanjutkan hidupnya tanpa beban dari kesalahannya. Begitu ambulan tiba dan para medis membawa Budi pergi, Nenek Siti merasakan kesedihan yang mendalam. Dia ingin mengikuti, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh. "Aku akan selalu ada untukmu, Budi. Jika kau butuh bantuan, aku akan datang," ujarnya, sambil menatap Budi yang dibawa pergi.
Sebuah janji tulus, meskipun tidak ada kepastian di masa depan. Setelah kejadian itu, hidup Nenek Siti menjadi semakin sulit. Dia berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan kebaikan, melakukan amal dan membantu mereka yang membutuhkan, berharap bahwa setiap tindakan kecilnya dapat menebus kesalahan yang telah dia buat. Namun, bayang-bayang masa lalu selalu menghantuinya. Dia berusaha menjalin hubungan baik dengan keluarga Pak Haji Hasan, memberikan dukungan pada mereka yang ditinggalkan, meskipun rasa bersalahnya selalu menyertai. Beberapa bulan berlalu, dan Nenek Siti mendengar kabar tentang Budi. Dia telah pulih dari cederanya, tetapi memilih untuk pergi dari desa itu dan mencari kehidupan baru. Hatinya hancur mendengar berita itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk Budi. Dia berharap yang terbaik untuknya, meski merasa ditinggalkan. Suatu malam, saat Nenek Siti duduk di halaman rumahnya, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip, dia merasakan kehadiran Pak Haji Hasan. Dalam pikirannya, dia berbicara dengan suaminya, mengungkapkan semua rasa penyesalannya. "Pak, aku sangat merindukanmu. Aku sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku harap kau memaafkanku." Tiba-tiba, angin bertiup lembut, dan Nenek Siti merasakan ketenangan menyelimutinya. Dia tersenyum, merasakan seolah ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Dalam momen itu, dia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh kesalahan, dia masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berbenah. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan Nenek Siti mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di kebunnya, menanam berbagai jenis bunga dan tanaman. Dia mulai mengajarkan anak-anak di desa tentang berkebun, menciptakan kebun bersama yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai cinta dan pengorbanan. Suatu hari, saat dia sedang mengajar, seorang anak kecil bertanya, Nenek, kenapa Nenek menanam bunga-bunga ini?" Nenek Siti tersenyum, matanya berbinar. "Karena bunga-bunga ini bisa membawa kebahagiaan. Mereka mengajarkan kita untuk merawat dan mencintai dengan tulus." Di dalam hatinya, Nenek Siti tahu bahwa perjalanan penebusan adalah sebuah proses yang panjang. Namun, setiap hari baru adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun bayang-bayang masa lalu masih mengikutinya. Dan dengan setiap tangkai bunga yang tumbuh, dia merasakan harapan baru dan keinginan untuk menyebarkan cinta yang tulus, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Kisah Nenek Siti adalah pelajaran berharga tentang cinta, penyesalan, dan penebusan. Dalam perjalanan hidupnya, dia belajar bahwa meskipun kesalahan bisa merusak, ada harapan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Mungkin, di suatu tempat, Budi juga bisa menemukan jalannya dan melihat bahwa cinta sejati tidak hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang memberi, merelakan, dan menghargai apa yang telah hilang. Akhirnya, Nenek Siti menyadari bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, dia masih memiliki kesempatan untuk menciptakan keindahan di dunia ini. Dia adalah bagian dari kehidupan orang lain, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa dia berikan, sebuah perjalanan untuk mencintai dan dihargai, di tengah semua kekurangan dan kesalahan yang pernah dia buat. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan penuh emosi dan makna dalam kisah Nenek Siti. Dalam setiap langkahnya, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang pilihan yang kita buat, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan, mencari penebusan, dan menemukan harapan di tengah kesedihan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta yang sejati tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus belajar dari pengalaman hidup, mengasah empati,
dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan pendapatmu tentang cerita Nenek Siti di kolom komentar. Apakah kamu merasa terinspirasi? Atau adakah pelajaran yang kamu ambil dari kisah ini? Kami sangat ingin mendengarnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan keindahan dan kebahagiaan. Terima kasih, dan semoga hari-harimu dipenuhi dengan cinta dan kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.